Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Pak Agus. Ya. Waduh, jauh-jauh. Silakan duduk Pak Agus. Terima kasih Pak Soleh. Waduh, ada apa ini gerangan? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat Pak Soleh. Ini Ada apa ini Pak Agus? begini Pak Soleh. Ini yang pertama saya main lah. Yang kedua, terima kasih. ini Bu Esti, ini teman Pak Soleh ini. Bu Esti di sekolah saya. Iya, katanya ingin saya membantu melakukan kucing gitu. Oh, begitu ya. Begitu Pak Soleh lah. Agar hasilnya bagus, ini saya ingin minta tolong sama Pak Soleh. Mudah-mudahan Pak Soleh ada waktu dan berkenan untuk menjadi supervisor ketika saya melakukan kucing, sehingga nanti Bu Esti dapat hasil yang maksimal. Begitu Pak Soleh. Oke Pak Agus. Insya Allah saya bantu Pak Agus. Yang dikembangkan untuk kompetensi ini apa nih Pak Agus? Ada 3 hal setidaknya Pak Soleh, nggak usah banyak-banyak. Oke, matur nuwun. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang pertama, saya bisa mendengarkan aktif, yaitu apa yang disampaikan oleh Bu Esti nanti dicurhatkan, saya bisa memahami. Yang kedua, saya bisa membuat pertanyaan berbobot sehingga Bu Esti terpancing untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga, saya bisa presence atau hadir sepenuhnya sehingga Bu Esti merasa ditemani, yaitu dengan cara saya memberikan respon lah ketika Bu Esti memberikan keluh kesah atau yang lainnya, sehingga Bu Esti merasa ditemani, Pak. Oke, itu Pak 3 hal itu. Oh begitu ya. Iya. Saya malah hanya dengar-dengar sedikit ini Pak Agus. Iya. Ini nanti bagian yang mau saya amati bagian mana ini Pak Agus? Nah ini kan Pak Soleh sudah ahlinya lah ya. Saya ingin ketiganya Pak Soleh, dari mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan presence atau hadir sepenuhnya. Nanti tolong diamati ya Pak Soleh, kelebihan dan kekurangannya di mana. Oke, terus ini sebelum Pak Agus nanti ketemu dengan Bu Esti, nilai yang akan dikembangkan nanti Pak Agus dengan coach ini? Penilaian saya ya Pak Soleh, saya merasa optimis Pak Soleh, karena dengan adanya supervisor, apalagi Pak Soleh, nanti saya bisa membantu Bu Esti dengan baik. Intinya bagus mengharapkan keberhasilan ya. Iya. Oke. Gini bagus, satu lagi harapannya bagus. Harapan dengan coach untuk Bu Esti. Iya, harapan saya gimana? Harapannya ada 2 Pak Soleh, untuk diri saya sendiri dan untuk Bu Esti. Untuk diri saya sendiri, saya menjadi tahu kelebihan dan kekurangan saya dalam coaching. Oh begitu. Untuk Bu Esti ya, Bu Esti punya solusi lah, pencerahan terhadap permasalahannya. Oke, matur nuwun bagus, nanti sebentar ya. Siap Pak Soleh. Karena saya juga ini baru tahu ini. Iya. Jadi oke lah, siap. Saya nanti mengamati Pak Agus coach dengan Bu Esti. Iya. Mungkin Bu Estinya lagi ngajar apa ya? Oh, nanti saya panggil sebentar ya. Oke, siap. Sambil minum dulu. Terima kasih ya Pak Soleh. Iya ini. Aduh. Enggak apa-apa Bu Esti ya. Monggo. Sebentar Pak Agus, kita cerita dulu aja lah. Saya malah baru tahu nih Bu Esti punya masalah kemarin sih, hanya sedikit memberi apa sih ya kepada saya, bahwa ini loh Pak, untuk pembelajaran TIK-nya anak-anak kurang maksimal gitu. Iya. Kebetulan ini Pak Agus kesini, jadi saya lebih lebih senang intinya Pak Agus bisa datang ke sini menemui Bu Esti dan membantu, sekaligus membantu untuk permasalahan dari Bu Esti. Saya sangat senang ya Pak. Saya menyanggupi ini juga karena saya tahu Bu Esti temannya Pak Soleh. Kebetulan ini jadikan supervisor aja gitu. Kalau mungkin nggak ada Pak Soleh ya saya pikir-pikir, karena ini kan tidak mudah ya Pak Soleh, karena menyangkut permasalahan orang. Kalau kita benar-benar bisa bantu ya kita akan bantu gitu. Ini enggak masalah orang saja sih Pak.
Cuman ini kan juga murid juga ya, murid kita. Iya, betul Pak. Jadi kalau kita sesama guru, kalau sudah bercerita tentang murid ini sudah luar biasa nih Pak Agus. Iya, betul. Apalagi saya juga percaya lah sama Pak Agus. Pak Agus itu orang yang punya komitmen tinggi, punya kompetensi yang luar biasa di bidang yang seperti ini. Jadi Bu Esti itu kemarin hanya sedikit cerita tentang kurangnya anak antusias dalam TIK gitu. Oh, iya. Kadang ada yang malas, terus ya hanya sedikit tahu. Ya nanti kita lihat saja lah. Jadi tadi Pak Agus kan menggali apa yang dikeluh kesahkan Bu Esti, ada masalah, kemudian nanti saya lihat Pak Agus. Jadi saya sih siap-siap saja, siap menjadi pengajar Agus, supervisornya Pak Agus. Mudah-mudahan nanti Pak Agus menanyakan Bu Esti, permasalahannya bisa selesai. Itu yang saya harapkan seperti itu Pak Agus. Nanti bagaimana nanti Pak Agus memberikan solusi-solusi yang terbaik lah ya Pak ya. Iya Pak. Ini juga menjadi coach ini hal yang lumayan baru Pak. Biasanya saya jadi mentor. Kalau mentor kan kita langsung memberi solusi ya Pak Soleh. Betul. Langsung memberi solusi. Kalau ini kan agak lebih sulit ya, karena secara tidak langsung kita harus mampu memotivasi, menggali dari coach, sehingga coach bisa punya pencerahan sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang kita gali. Nah, makanya saya minta tolong Pak Soleh biar nanti ke depan saya bisa lebih punya kemampuan dalam coach meningkat gitu Pak Soleh. Saya sih percaya Pak Gus. Okay. Sebentar tak panggil dulu Pak Gus. Okay. Aduh, nunggu Bu Esti Pak. Oh ini. Silakan Bu Esti. Nunggu Bu Esti. Nah, ini Pak Agus. Iya, sudah cerita-cerita sama saya. Katanya ada sedikit masalah dengan siswa ya. Iya Pak. Nah, ini pakarnya ini kebetulan datang. Sudah saya tanya-tanya, monggo Pak Agus untuk membantu teman saya. Terima kasih Pak Agus sudah banyak sekali kontribusi. Terima kasih Pak Soleh. Apa kabar Bu Esti? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Bu Esti kan kemarin WA nih Bu Esti. Saya WA. Ada apa ini Bu Esti? Ini Pak, saya lagi galau nih. Jadi ini masalah kegiatan pembelajaran saya di kelas. Jadi saya itu ada pembelajaran, ingin meningkatkan semangat pembelajaran anak-anak. Jadi saya ingin meningkatkan pembelajaran anak-anak melalui penggunaan teknologi begitu Pak. Nah, selama ini saya merasa bahwa anak-anak itu belum begitu semangat, belum begitu antusias untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi saya berharap saya sharing dengan Pak Agus yang sudah berpengalaman banyak. Ya. Oh, jadi Bu Esti ingin memotivasi pembelajaran siswa dengan cara meningkatkan penggunaan IT atau TIK. Yeah. Nah, jadi apa tujuan Bu Esti dari pertemuan kita ini? Saya harap nantinya saya dapat menemukan solusi untuk meningkatkan keaktifan atau antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran menggunakan TIK. Ya, selain itu ada lagi nggak Bu Esti? Untuk Bu Esti sendiri? Saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya dalam bidang TIK itu sendiri, Pak. Sebenarnya saya tertarik, tapi saya masih belum begitu menguasai sekali. Oh ya, jadi ada dua ya, dari sisi siswa harapannya siswa meningkat dalam penggunaan IT dan memiliki motivasi dalam belajar. Yang kedua dari sisi Bu Esti menjadi punya kemampuan lebih dalam bidang IT, sehingga nanti akan berimbas pada siswa tadi. Baik Bu Esti, kira-kira nih kalau dinilai 1 sampai 10 ini Bu Esti menilai diri Bu Esti sendiri dari tujuan yang ingin dicapai tadi, kemampuan Bu Esti ada pada nilai berapa ini? Mungkin untuk saat ini baru 6 Pak. Oh 6. Ya. 6. Baik.
Eh, 6 itu sudah cukup baik ya Bu Esti. Nah, Bu Esti menilai 6. Berarti peluang apa yang ada pada diri Bu Esti dari tujuan ini? Kekuatan saya begitu Pak. Iya, peluang berupa kekuatan itu ya. Mungkin saya itu orangnya suka dengan teknologi Pak. Jadi saya selalu tertarik jika ada hal-hal perkembangan teknologi yang baru, begitu saya ingin selalu mengikuti. Kemudian saya juga lumayan punya banyak waktu begitu Pak untuk mengikuti pelatihan tersebut. Iya, bagus sekali itu Bu Esti. Bu Esti senang IT, Bu Esti bisa meluangkan waktu ya karena senang tadi. Nah, sekarang apa hambatan Bu Esti dari tujuan yang ingin dicapai? Hambatannya mungkin kalau untuk anak-anak begitu kurangnya perangkat begitu Pak. Jadi di sekolah kami itu masih terbatas jumlahnya. Kemudian ketika anak berada di rumah juga tidak semua anak memiliki perangkatnya. Jadi saya juga kurang mengawasi anak-anak ketika berada di rumah. Oh begitu ya. Nah, Bu Esti udah punya gambaran belum untuk solusinya dari hambatan tadi? Mungkin saya bisa membuat kelompok maupun ya Pak. Jadi karena perangkatnya terbatas, mungkin satu perangkat untuk satu kelompok begitu nggih. Bisa kemudian saya jadwalkan begitu supaya lebih tertata. Mungkin seperti itu nggih. Iya baik Bu Esti. Nah, sekarang apa rencana Bu Esti, rencana aksi Bu Esti untuk mencapai tujuan tadi di awal tadi? Rencananya saya akan segera menyusun jadwal Pak. Saya segera mungkin besok pagi saya akan menyusun jadwalnya. Kemudian hari itu juga saya akan mengkomunikasikan dengan anak-anak. Keesokannya mungkin saya bisa segera melakukan kegiatan sesuai jadwal tersebut. Iya, untuk rencana Bu Esti sendiri gimana untuk meningkatkan untuk saya sendiri, kemampuan IT? Saya sendiri insya Allah nanti setelah pembelajaran saya ada waktu luang bisa mengikuti kegiatan pelatihan dari Pak Agus. Siap. ID belajar gitu nggih. Siap Bu Esti, mudah-mudahan nanti bisa belajar bareng ya Bu Esti. Luar biasa sekali Bu Esti. Nah, tadi kan untuk waktunya kan secepatnya ya. Nah, sekarang apa ukuran keberhasilan Bu Esti dari kegiatan yang nanti dilakukan Bu Esti itu untuk mencapai tujuan? Ukurannya apa? Mungkin anak-anak lebih semangat dalam pembelajaran. Anak-anak bisa mencari informasi secara mandiri melalui perangkat pembelajaran teknologi tadi. Kemudian bisa menemukan permasalahan-permasalahan anak menggunakan teknologi itu. Dan kemudian saya bisa memberikan apa yang saya dapatkan dari pelatihan tadi untuk anak-anak saya. Oh ya, luar biasa sekali Bu Esti. Jadi Bu Esti tujuannya agar tercapai gambarannya atau ukuran keberhasilannya kalau berdampak pada anak ya, pada siswa akan siswa punya motivasi, siswa punya kemampuan yang lebih dalam IT, itu menjadi ukuran Bu Esti. Baik Bu Esti, sekarang adalah apa komitmen Bu Esti terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan berusaha untuk mematuhi jadwal yang sudah saya buat tadi supaya bisa terus berjalan teratur. Kemudian saya juga akan memberikan teknik-teknik yang menarik begitu Pak. Siap. Menarik sekali ini Bu. Nah, kira-kira siapa yang berperan ini membantu Bu Esti dalam melakukan komitmen? Kalau di sini mungkin saya bisa minta tolong Pak Soleh. Oh iya betul. Oke sih. Pak Soleh ini kan juga jago IT, saya mau minta tolong dengan Pak Oh, Soleh. mantap sekali ya. Nah, sekarang adalah di bagian terakhir Bu Esti, pertanyaan saya, apa tindak lanjut dari kegiatan coaching ini dari Bu Esti? Maaf Pak
Saya lupa ini jawabannya apa ya kalau yang ini. Akan melakukan dengan Kelanjutan gitu. baik ya Pak. Tindak lanjutnya ini tingkat ini tingkat konsisten dan Jadi saya akan melakukan kegiatan tadi Pak secara konsisten, baik untuk siswa saya sesuai jadwal yang sudah saya buat. Kemudian saya juga akan konsisten mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada secara daring. ya diri. ya baik. Saya jadi ikut semangat ini Bu Esti. Nanti minggu depan saya kesini lagi ya. Boleh Pak. Untuk mengetahui lah perkembangannya saya sharing sambil lagi. main. Terima kasih Bu Esti. Saya langsung ini konsultasi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Saya Esti. jadi tercerahkan. Iya, oke. Amin. Sudah selesai? Gih, Pak Soleh ini tadi kita sudah melakukan coaching Pak Soleh. Cerita-cerita ya. Iya. Saya nggak pakai itu, suara saya kedengeran nggak? Dengaran. Oh ya sudah. Ya terima kasih Pak Agus sudah membantu teman kami terutama di dalam penyelesaian masalah ya. Iya. Masalah di sekolah kami memang begitu Pak Agus. Kadang-kadang gurunya semangat, anaknya tidak semangat. Iya. Tapi tidak dibalik loh ya. Semuanya gurunya semangat, cuman ada sedikit pengembangan-pengembangan. Ini memang solusinya memang ya seperti ini Pak Agus. Jadi saya terima kasih sama Pak Agus sudah memberikan pencerahan pada Bu Esti. Dan saya juga terima kasih sama Bu Esti sudah mencari solusi yang terbaik. Nah ini seperti ini yang adalah yang terbaik ini. Kita berkolaborasi dengan teman-teman, apalagi pas ini dengan Pak Agus. Ini adalah pakar pendidikan. Amin. Terutama bidang TK. Terima kasih. Terima kasih sekali ya Pak Agus. Bu Esti mohon maaf bisa meninggalkan kami berdua. Ada sedikit yang harus saya bicara. Saya pamit untuk melanjutkan pembelajaran nih Pak. Monggo Bu Esti. Terima kasih. Semoga sukses ya Bu Esti. Sudah luar biasa nih ya. Gini Pak Gus sudah pasti saya mengamati tentang berdua ini Agus yang banyak sekali memberikan pertanyaan yang berbobot ini Pak. Amin. Terima kasih Pak. Iya intinya. Jadi Bu Esti itu punya semangat untuk mencari solusi sendiri. Itu memang pengamatan saya yang saya harapkan seperti itu, Pak. Iya. Kemudian performanya ini bagus. Tadi yang saya lihat performanya pada kompetisi seperti ini. Iya, tadi saya dalam komunikasi udah cukup lancar Pak Soleh dengan Bu Esti tadi, enak ngobrol. Hanya saja pada bagian rencana aksi itu Pak Soleh, saya sebenarnya tadi harusnya lebih detail lagi, sehingga jawaban-jawaban Bu Esti bisa lebih tergali lagi Pak Soleh. Itu mungkin Pak Soleh. Itu mungkin yang membuat Pak Agus menilai diri sendiri ya. Iya, itu saya menilai diri sendiri ya. Iya. Yang saya lihat sedikit di performa tadi sedikit memang begitu Pak Agus. Iya. Terus yang berikutnya ini kalau boleh saya komentar dengan Pak Agus. Siap. Iya, jadi tadi saya mengamati untuk Bu Esti ini kan tadi sudah tentang IT ya, menyampaikan IT. Dengan IT ini kan anak supaya lebih tertarik ya, lebih semangat untuk belajar. Nah, sedikit saya tambahi harusnya itu Pak Agus, menambahi hanya sedikit saja. Tadi kan kalau IT itu kan hubungan dengan media. Betul Pak. Bisa jadi dengan internet atau mungkin Pak Agus menanyakan sedikit tentang media pembelajaran yang digunakan. Kalau IT kan otomatis bisa dengan laptop atau dan sebagainya. Hanya seperti itu bagus. Terima kasih sedikit saja. Terima kasih pencerahannya Pak Soleh. Terus rencananya apalagi nih bagus? Ini kan tadi sudah. Nah, paling saya hanya bisa memberikan seperti itu Pak. Sedikit saja ditambahi tentang media. Terima kasih sekali ya. Masukan yang sangat berharga. Rencana saya akan melakukan refleksi Pak Soleh. Melakukan refleksi, mencatat hal-hal yang tadi Pak Soleh sampaikan untuk perbaikan saya ke depan Pak Soleh. Iya. Terus untuk meningkatkan Pak Agus tadi reformanya ditingkatkan lagi ini apa nih Pak Agus? Iya, tentunya saya akan memanfaatkan hasil refleksi saya, memanfaatkan masukan dari Pak Soleh tadi yang sangat berharga buat saya
Sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan yang sama, Iya betul. akan lebih meningkatkan performa saya. Nah, jadi yang didapatkan bagus apa ini? Nah, Dengan ini nih. yang saya dapatkan itu, saya jadi tahu performa saya Pak Soleh. Oh iya betul. Ada kelebihan tadi, mungkin ada ya sedikit kekurangan lah yang tadi Pak Soleh sampaikan, sehingga itu merupakan sesuatu yang sangat bermakna buat saya, dan saya ucapkan terima kasih sekali Pak Soleh, karena kalau tidak ada supervisor, tidak ada Pak Soleh, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ke depan. Oke Pak Agus, ini sebelum dan sudahnya saya terima kasih sama Pak Agus sudah memberikan pencerahan pada teman saya, terutama saya juga sebetulnya butuh teman seperti Pak Agus juga untuk memberikan solusi-solusi tentang pembelajaran. Sama Pak, saya juga butuh supervisor Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Silakan sambil diminum dulu Pak. Oke. Terima kasih Pak Soleh. Ini saya minum ya Pak Soleh ya. Alhamdulillah. Baik Pak Soleh, ini saya udah makan roti tadi 2 potong. Oke. Sudah minum setengah botol. Saya mohon pamit Pak Soleh, karena kalau kita ngobrol nanti sampai malam malah kasihan yang di rumah. Pamit ya Pak Soleh. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Esti, silakan duduk. Terima kasih Pak. Apa kabar Bu Esti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah. Ini ada apa ini Bu Esti? Tumben ini. Pak. Begini, jadi saya kesini ingin bertemu dengan Pak Soleh. Kemarin begitu. Pak Soleh sudah menghubungi saya, katanya begitu. Ingin sharing-sharing begitu. Jadi ingin menceritakan permasalahannya, katanya ada sedikit masalah dengan rekan sejawatnya. Jadi apa yang bisa saya bantu nih Bu Esti? Saya mohon bantuan Pak Agus untuk bisa menjadi observer pada kegiatan kali ini. Saya akan melakukan coaching dengan Pak Soleh, begitu Pak. Oke, baik Bu Esti. Jadi nanti Bu Esti akan melakukan coaching dengan Pak Soleh. Biar hasilnya lebih maksimal mungkin ya, sehingga betul, Pak. butuh seorang observer atau supervisor. Jadi karena memang Pak Soleh itu teman saya, satu sekolahan, jadi insya Allah saya bersedia Bu Esti. Kemudian Bu Esti ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu Esti? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Soleh. Juga saya ingin hadir sepenuhnya untuk Pak Soleh, begitu Pak. Jadi Bu Esti ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, betul. Mendengarkan secara aktif, kemudian hadir sepenuhnya atau presence, kemudian yang ketiga tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Esti. Nah, kira-kira bagian mana ini yang nanti Bu Esti ingin untuk saya amati? Ketiga-tiganya Pak. Ketiganya ya, pertanyaan berbobot, hadir sepenuhnya, dan mendengarkan dengan aktif, semua akan saya amati. Sesuai permintaan Bu Esti ya. Kemudian bagaimana penilaian Bu Esti sendiri terhadap apa yang nanti akan kita kembangkan? Saya ingin ini Pak, saya optimis. Optimis ya? Optimis karena ada Bapak sebagai supervisor, jadi saya harap nanti saya bisa memberikan yang terbaik untuk Pak Soleh. Baik Bu Esti. Kemudian apa harapan Bu Esti dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap nanti saya bisa menemukan kelebihan saya juga menemukan kekurangan saya. Selain itu juga saya berharap bisa membantu Pak Soleh sebagai coach saya dalam menyelesaikan permasalahannya, begitu agar Pak Soleh bisa menemukan kekuatannya atau kelebihan dari Pak Soleh sendiri, begitu. Baik Bu Esti, ini luar biasa sekali. Saya akan memanggil Pak Soleh dulu ya. Sepertinya Pak Soleh sedang di kelas. Mohon Bu Esti menunggu sebentar Bu Esti. Pak, terima kasih.
Pak Soleh. Pak Soleh sudah selesai mengajar. Ini ada tamu Pak Soleh, Bu Esti. Nggih. Monggo. Oke, monggo Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Soleh kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cerita apa ya? Kemarin Pak Soleh WA saya gitu, jadi saya berkonsultasi dengan Pak Agus sebagai supervisor kita Pak. Nanti selama Pak Soleh menceritakan permasalahannya, di sini ada Pak Agus sebagai observer supaya kita bisa semakin baik lagi begitu Pak. Nggih Pak Soleh. Jadi kemarin kan Pak Soleh ingin mengatasi permasalahan yang Pak Soleh punya. Ya minta bantuan Bu Esti menjadi coach. Ya. Kemudian saya juga diminta Bu Esti nih untuk menjadi supervisor agar Pak Soleh menjadi lebih maksimal dalam mencari solusi terhadap permasalahan Pak Soleh. Mungkin kita bisa langsung dimulai saja ya. Monggo, silakan. Jadi Pak Soleh, bagaimana ini kemarin WA-nya katanya sedang ada agak galau-galau gimana Pak? Silahkan. Iya begini Bu Esti. Terima kasih kedatangan Bu Esti. Saya ada sedikit permasalahan tentang teman saya. Teman saya itu kalau diajak untuk maju, yang mencari ilmu, mengembangkan dirinya sendiri, bukan ini saya. Dari itu lumayan sulit, guys. Oh, begitu. Jadi saya pengen sekali supaya saya itu bisa berhasil untuk membawa teman saya itu. Jadi pembicaraan kita kali ini Pak Soleh ingin teman Pak Soleh nanti menjadi lebih aktif begitu nggih Pak? Tujuan saya, Bu. Jadi tujuan Pak Soleh seperti itu nggih dari pembicaraan kita ini nggih. Nah, jadi kira-kira apakah ada kesempatan yang Pak Soleh miliki mungkin untuk mengajak rekan Bapak begitu? Kalau kesempatan lumayan banyak, Bu. Cuman untuk mengajak teman itu kan kita mencari celah-celah yang pas ya. Yang pas artinya kesempatan untuk mengajak sebetulnya banyak. Waktu yang belum sesuai saja. Jadi Pak Soleh itu punya banyak kesempatan, cuma timingnya mungkin belum pas yang tepat mana. Kadang orang kadang diajak kemudian dalam posisi yang bagaimana kan kita harus mencari jalan. Mungkin situasi dan kondisi begitu nggih Pak. Kira-kira dari rentang 1 sampai 10 Pak Soleh sudah di tahap yang berapa ini dalam mengajak temannya nggih? Kalau cerita tentang rentang berarti kan apa yang sudah saya lakukan yang sudah Pak Soleh itu lakukan. Ya paling kalau saya menilai baru 65-an. 65 berarti ini sudah saya. Sudah cukup nggih Pak, maksudnya sudah tergolong cukup baik begitu nggih, 65. Nah, seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. 65 sebenarnya sudah cukup nggih Pak. Nah, Pak Soleh ingin ke angka berapa Pak nanti? Ya, kalau melihat rentang ya sebetulnya harus berhasil. Harus berhasil ya. Kalau kita membuat nilai 100 ya saya harus ya 97, sekian lah. Atau mungkin bisa 100. Nah, itu harapannya saya 100% saya berhasil mengajak teman untuk mengembangkan dirinya lebih bagus dalam rangka kompetensi keaktifan saya aktif dan bisa maju bersama. Apakah selama ini ada hambatan Pak Soleh? Mungkin temannya merasa kesulitan dalam hal apa begitu? Hambatan memang ya semua masalah memang ada hambatan ya. Cuman hambatan yang saya alami sekarang ini untuk mengajak seorang teman yang seperti itu hambatannya ya kalau menurut saya sih sedikit. Cuman karena belum niatnya dia itu belum begitu dekat ya.
Jadi mungkin gambarnya dia itu belum semangat untuk mencari tergerak. Dia bergerak untuk lebih baik. Oke, jadi menurut maju lagi. Oke, jadi menurut Pak Soleh, teman Pak Soleh itu masih belum tergerak hatinya, begitu nggak Pak? Jadi belum punya sudah niat. Bergerak, tetapi niatnya yang belum. Niatnya belum 100% lah ya. Baru separuh. Oh begitu. Berarti harapan Pak Soleh jangan separuh-separuh begitu nggih. Nggih. Kira-kira ada solusi nggak Pak supaya temannya itu tidak separuh-separuh begitu? Kalau solusi hampir setiap hari yang tadi Ibu tanyakan di 65 itu adalah kegiatan saya hampir setiap hari. Langkah-langkah saya selalu mendekat. Kita mendekatkan pendekatan personal. Dan karena saya di guru penggerak itu juga ilmunya juga sudah sedikit saya terapkan ke situ supaya mengajak teman saya untuk lebih baik lagi. Itu hampir setiap hari. Kalau yang saya lakukan sekarang ini hampir setiap hari saya ajak supaya dia itu memiliki satu prinsip untuk lebih bisa belajar. Jadi Pak Soleh sudah melakukan setiap hari, nggih Pak, pendekatan dengan hampir setiap hari melakukan pendekatan dengan temannya supaya bisa tergerak hatinya begitu nggih. Nah, kemudian bagaimana ukurannya Pak? Ukuran rencana nanti ke depannya bagaimana? Aksi yang akan Pak Soleh lakukan? Kalau masalah apa yang akan aku lakukan, itu saya setiap ketemu dengan dia, saya harus memberikan contoh. Memberikan contoh ya. Yang tadinya saya juga seperti itu dulu, sekarang sudah berbeda. Saya memberikan contoh. Ini loh, saya bukan yang dulu. Saya sekarang sudah bisa seperti ini. Memang ini bukan untuk kesombongan, tapi memang saya memberikan tingkah laku saya berubah supaya dia itu termotivasi. Oh ternyata orang kalau mengembangkan diri punya pengalaman, punya materi-materi yang harus dilakukan, apa yang didapatkan untuk meningkatkan dirinya sendiri, ada sedikit perubahan supaya termotivasi. Berarti nanti Pak Soleh, Pak Soleh sudah memberikan contoh-contoh, Pak, contoh-contoh yang nyata. Nah, diharapkan nanti temannya juga akan mengikuti Pak Soleh, begitu nggih. Nah, kira-kira komitmen Pak Soleh ini Pak, gimana supaya sudah memberikan contoh, tapi temannya tadi masih separuh-separuh nggih. Kira-kira apakah Pak Soleh bisa melakukan komitmen begitu Pak, supaya temannya bisa penuh begitu? Kalau saya sangat optimis sekali, komitmen saya harus selalu berusaha sampai saya mendapatkan dia itu aktif dan mengikuti saya. Jadi nanti itu harus Bu. Kenapa? Karena teman saya ini memang setiap hari bareng, jadi itu akan lebih menambah, mempermudah untuk mengajak mereka. Setiap hari bareng ya Pak. Hampir setiap hari juga Pak Soleh memberikan contoh untuk temannya. Kemudian apakah ada yang bisa membantu Pak Soleh di sini? Kalau masalah membantu, nah ini. Siap. Pak Agus bisa membantu, Bagus ini profesional. Amin. Alhamdulillah. Tukang rayu ini. Terus memberi contoh yang baik juga, Pak. Jadi dengan kolaborasi, saya dengan Bagus. Kalau kepala sekolah nanti dulu lah ya. Sharing sesama dulu. Jadi hanya teman bersama. Jadi berkolaborasi dengan Pak Agus, memberikan contoh. Oh, insya Allah Pak, saya siap membantu. Betul. Siap. Nah, ini rencananya mau mulai kapan ini Pak Soleh? Kalau rencana untuk memulai, saya sudah memulai. Sudah mulai. Semakin meningkatkannya. Untuk meningkatkan sebuah memotivasi mereka, maka saya ingin membuat itu kayak jadwal lah ya. Catatan memori ya. Hari ini saya harus bagaimana. Kalau ada sedikit terang, ada sinyal yang bisa masuk ke dalam hatinya, saya tulis. Itu rencana saya seperti itu. Jadi selain memberi contoh tadi nggih Pak Soleh juga membuat catatan nggih Pak. Dan
kalau bisa konsisten begitu tadi nggih kata Pak Soleh nggih, dan dibantu oleh Pak Agus sebagai rekan untuk berkolaborasi begitu. Saya juga siap membantu Pak Soleh. Mungkin minggu depan saya bisa ke sini lagi untuk dengarkan cerita Pak Soleh lagi dan perkembangannya begitu. Ceritakan. Sekarang tidak lewat WA lagi ya. Siap. Karena berarti sudah ke sini, saya juga terima kasih sekali. Apalagi sudah bertemu dengan Pak Agus ini. Biasanya kalau melihat orang itu luar biasa. Amin. Semoga bisa memberikan solusi nggih Pak nantinya nggih. Terima kasih sekali sudah memberikan banyak sekali hal yang harus memotivasi saya untuk apa sih ya, untuk bergerak semakin sekuat saya, semampunya saya untuk mengembangkan diri saya. Oke, sama-sama Pak Soleh. Semoga saya bisa selalu membantu Pak Soleh dan juga Pak Agus. Baik, saya akan kesini lagi insya Allah minggu depan ya Pak, untuk mendengarkan perkembangan tadi Bapak. Jadi harus saya catat ya. Iya Pak, sesuai rencana tadi Pak Soleh kan mau dicatat. Kira-kira hari apa Bu? Ini hari Kamis nih, berarti insya Allah Kamis depan saya kesini lagi. Oke, begitu Pak Soleh. Terima kasih. Saya ada perlu sedikit dengan Pak Agus, boleh Pak? Boleh. Saya tinggal berarti ya. Oke, monggo. Tadi sedang sibuk di kelas nih Pak. Soleh, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, monggo Pak. Sama-sama. Wah, ini luar biasa sekali nih Bu Esti tadi. Alhamdulillah Pak. Saya jadi banyak inspirasi nih dari pembicaraan Bu Esti dan Pak Soleh, sama-sama hebatnya ini. Bu Esti ingin membantu Pak Soleh juga ingin membantu temannya. Jadi ini luar biasa. Saya jadi terinspirasi ingin membantu lebih banyak rekan sejawat. Nah, begini Bu Esti. Pak. Bagaimana Bu Esti menilai sendiri performa Bu Esti tadi dalam melakukan coaching? Karena saya sudah kenal baik dengan Pak Soleh, begitu jadi komunikasinya enak begitu Pak. Komunikasinya betul. Sudah lancar, kemudian dalam saya menggali rencananya juga sudah ada tadi begitu. Jadi komunikasinya sudah baik begitulah Pak. Apa yang membuat Bu Esti menilai seperti itu? Tadi karena kita sudah akrab, jadi komunikasinya sudah baik, lancar. Pak Soleh menceritakan semua permasalahannya. Cuma tadi ada, memang sih saya merasa ada beberapa saya masih kurang menggali lebih dalam begitu Pak. Oh begitu. Baik Bu Esti. Saya ingin menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan Bu Esti, mohon izin. Jadi memang betul tadi saya menikmati komunikasi Bu Esti dan Pak Soleh dengan lancar, dengan baik. Bu Esti bisa menanyakan hal-hal yang sekiranya mampu memancing Pak Soleh untuk menggali ide-idenya. Nah, namun demikian memang betul tadi yang disampaikan Bu Esti. Rencana aksi itu sesuatu yang sangat penting di sini karena ini bagian penting dari pelaksanaan solusi. Jadi ketika rencana aksi itu Bu Esti bisa memancing dengan lebih, tapi sih udah bagus Bu Esti, tapi kalau lebih dimaksimalkan lagi akan sangat dahsyat. Jadi ke depan harapannya Bu Esti bisa lebih memaksimalkan dalam menggali rencana aksi secara runut Bu Esti. Runut, sistematis, sehingga Pak Soleh juga punya gambaran yang lebih lengkap. Sehingga nanti pelaksanaannya tidak bingung lagi. Tapi sih ini sudah bagus Bu Esti. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya apa rencana Bu Esti selanjutnya setelah kegiatan ini? Selanjutnya saya akan melakukan refleksi setelah mendapat masukan dari Pak Agus yang sangat membangun tadi Pak. Saya akan melakukan refleksi dari hasil pertemuan ini. Baik Bu Esti. Nah, kemudian apa yang akan Bu Esti lakukan untuk meningkatkan performa tadi? Saya akan menggunakan hasil refleksi tadi Pak.
saya juga akan memperhatikan masukan-masukan dari Pak Agus. Semoga nanti ketika saya bertemu Pak Soleh kembali, saya sudah memberikan yang lebih baik lagi. Begitu. Luar biasa ini Bu Esti, ini saya tunggu juga perkembangannya Bu Esti. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Bu Esti. Pak. Kira-kira apa yang Bu Esti dapatkan mungkin berupa manfaat ya dari kegiatan ini yang tadi sudah dilakukan? Alhamdulillah hari ini saya jadi tahu apa kekurangan saya ketika saya melakukan coaching dengan Pak Soleh. Saya juga tahu kelebihan-kelebihan saya. Nanti insya Allah saya akan perbaiki, saya akan tingkatkan lagi supaya menjadi lebih baik lagi, begitu. Baik, luar biasa sekali Bu Esti, senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Esti. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Bu Esti, dengan kabar yang lebih baik satu minggu depan ya. Kita bisa ngobrol lagi Pak. Luar biasa, mungkin itu Bu Esti. Semoga sukses lah kegiatan Bu Esti selanjutnya. Baik Pak Agus, kira-kira sudah cukup saya melakukan kegiatan hari ini. Terima kasih untuk hasil observasi dari Pak Agus dan masukan-masukannya serta kesempatan yang Pak Agus berikan. Nah, saya mohon pamit ini Pak. Saya juga mau melanjutkan tugas saya. Monggo, selamat beraktivitas lagi. Sukses terus Bu Esti. Amin. Terima kasih Pak Agus. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi profesornya dua. Jangan mengukuhkan saya mengukuhkan. Sebelum kita bertemu dengan Pak Agus ini Pak, boleh saya bertanya sedikit? Jawab lengkap banget. Nah, kira-kira apa ini Pak yang akan Pak Soleh kembangkan kompetensinya dari kegiatan kita ini nanti? Jawabannya lengkap terus. 1 sampai 10. Diminta 2. Iya, jawabnya nanti KFBK wis jawab saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian presensi saya jadi penuh ini. Siap. Nah, dari ketiga itu kira-kira ada satu bagian yang ingin sekali saya amati tidak Pak? Bagian mana ya? Oh, ketiganya. Yang penting enjoy lah. Jadi dari ketiganya tadi Pak yang memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif dan hadir penuh untuk Pak Agus begitu Nah, kemudian bagaimana penilaian dari Pak Agus? Apa yang akan kita kembangkan? Dari kegiatan ini Pak. Saya optimis itu mampu saya karena kemampuan saya meminta Saya siap berusaha membantu Pak. Tapi apa harapan Pak Soleh ini dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya supaya nanti saya menemukan Oh begitu. Siap. Saya siap membantu Pak Soleh dan Pak Agus. Ini sepertinya Pak Agus sedang berada di kelas. Bentar saya panggil dulu Pak. Saya tunggu sini aja. Silahkan Pak. Monggo Pak Agus. Ada Pak Soleh. Ada tamu Wah, Pak Soleh. Apa kabar Pak? Pak Agus ya. Iya, alhamdulillah sehat Pak. Pak Soleh sehat nih Pak. Alhamdulillah. Iya ini. Selalu saya Pak. Doa. Pengganggu sebentar waktunya Pak Agus. Ini Pak Soleh datang kemari, katanya Pak Agus ingin sharing-sharing dengan Pak Soleh. Betul Bu Esti. Dan saya di sini juga berusaha membantu Pak Soleh dan Pak Agus sebagai observer. Monggo silahkan dimulai. Gimana Pak? Monggo Pak Agus, Pak Soleh. Biar biar happy dulu Pak. Happy dulu.
Ini udah bagus. Oke. Saya di sini mohon maaf kemarin kan bagus WA ke saya. Kalau Oke, di WA betul. kan kita ngomongnya kurang ini loh Pak. Nggih, betul. Mohon maaf mengganggu waktunya bagus. Saya datang ke sini dengan WA yang kemarin itu. Katanya bagus. Apa sih ini ya? Nggih. Sebelumnya terima kasih malah Pak Soleh, bukan mengganggu, malah saya senang sekali nih. Seperti ada durian runtuh ini. Pak Soleh datang didampingi Bu Esti juga. Alhamdulillah. Ini Pak Soleh. Ya, Ini gimana bagus? saya kan CGP ya Pak Soleh, mendapat materi tentang budaya positif ya, budaya positif. Tapi ketika pada suatu saat saya ada masalah dengan siswa saya Pak Soleh. Siswa saya itu ketika saya ajar itu ramai sendiri, dan ketika diingatkan tetap ramai, kemudian malah nyeletuk loh, kata-katanya nyeletuk sehingga membuat saya terpancing emosi. Saya sempat sedikit menggebrak meja Pak Soleh, diam kayak gitu ya. Nah, tapi ketika saya pikir-pikir setelah mengajar kok saya agak menyesal gitu. Nah itu saya ingin dibantu Pak Soleh lah melakukan coaching itu Pak Soleh. Oke. Kemudian ini bagus. Rencananya apa ini? Tadi Bagus sudah ngomong tentang anak. Rencananya bagus apa nih? Ya, yang menjadi rencana saya atau tujuan saya dari kegiatan coaching ini, saya bisa mengelola emosi saya Pak Soleh ketika terjadi hal yang membuat saya tersinggung sekalipun, sangat tersinggung sekalipun, dalam kondisi saya capek sekalipun, saya bisa tetap menampilkan performa yang ramah terhadap anak, sehingga anak tidak merasa terganggu dengan efek dari emosi saya tadi. Paham saya Bagus. Jadi tujuan akhirnya bagus ya. Iya. Supaya bisa menangani anak yang seperti itu. Iya, betul Pak Soleh. Kemudian ukurannya ini bagus. Ukuran keberhasilannya bagaimana? Ya, ukurannya ketika nantinya saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan anak saya di kelas tadi. Kan anak saya gebrak, mungkin kan ada suasana yang kurang nyaman Pak Soleh. Dan ukurannya ketika anak sudah bisa menerima lagi saya dengan baik dalam pembelajaran, dan dalam pembelajaran selanjutnya tidak terjadi lagi semacam itu. Saya tetap bisa melayani anak dengan baik apapun pola tingkah anak di kelas itu Pak Soleh. Punya kesempatan bagus untuk saya rasa punya, karena saya juga punya teman Pak Soleh, Bu Esti, punya bekal dari calon guru penggerak. Ini masih harus saya gali lebih dalam lagi Pak Soleh. terus begini bagus. Kalau misalkan saya kasih gambaran nih dari angka keberhasilannya bagus yang sudah dilakukan dari angka 1 sampai 10. Ini bagus di posisi mana? Saya berapa ya? Sebentar. Saya di angka 6,5 Pak Soleh. 6,5 ya? Iya. Kuatannya apa ya bagus? Bisa sampai ke 6,5? Nah itu sebenarnya saya sudah punya bekal ya dari guru penggerak. Saya sudah membuat keyakinan kelas. Tapi muncul kejadian yang tidak terduga ini Pak Soleh. Terkira nggak ada anak yang seberani itu gitu. Tapi ini sebenarnya kasusnya sedikit Pak Soleh. Kan saya ngajar 6 kelas. Ini paling hanya 1 atau 2 kelas aja. Dan itu pun hanya 1-2 anak aja di dalam kelas itu Pak Soleh. Peluangnya ini bagus yang bisa diambil dari hal itu. Kalau yang coachnya Pak Soleh sih saya optimis Pak Soleh. Apalagi ada Bu Esti ya sebagai supervisor. Insya Allah saya mampulah nantinya Pak Soleh. Kemudian berikutnya solusinya ini bagus. Hambatannya ada nggak bagus? Hambatannya paling ketika itu Pak Soleh, saya kan ngajar tidak hanya 1 kelas ya, sehari bisa 3 kelas. Nah itu pas jam terakhir itu kan saya kan mapel IPA kan kadang praktek. Kalau praktek kan bergantian, itu saya udah capek, ada anak yang nyeletuk gitu Pak Soleh. Itu hambatannya itu Pak Soleh, ketika kondisi fisik saya menurun habis mengajar, tapi dalam pembelajaran itu anak ada yang nyeletuk, ada yang ramai sendiri, itu Pak Soleh. Nah, Pak Agus punya solusi.
Ya, ini setelah tadi ini ya, dari diskusi kita ini saya sambil, oh iya ternyata memang mungkin selama ini saya belum optimal dalam melakukan restitusi Pak Soleh. Iya. Jadi tiba-tiba kok saya langsung aja memvonis bahwa anak itu yang salah gitu. Jadi nanti saya mungkin akan mengoptimalkan kemampuan restitusi saya Pak Soleh. Itu sudah luar biasa itu. Tahu sampai ke situ itu. Iya. Kemudian rencananya Pak Agus nih untuk mencapai tujuan yang tadi apa nih Pak? Iya, yang pertama saya merencanakan yang pertama besok pada saat di kelas yang sama itu saya akan melakukan pengkondisian di kelas. Kemudian nanti juga saya akan mengambil kesempatan untuk ngobrol langsung dengan beberapa anak yang ramai sendiri itu, yang nyeletuk itu, kita menetralkan lagi lah Pak Soleh suasananya. Jadi prioritasnya yang anak. Iya, yang 2 anak itulah di dalam satu kelas itu. Kemudian nanti saya juga akan melakukan planning ketika mengajar di kelas. Saya akan melakukan antisipasi kira-kira apa yang akan terjadi di kelas sehingga saya tidak kaget ketika ada kejadian-kejadian yang tidak diduga itu Pak Soleh. Terus strateginya gimana itu Bagus? Strateginya ada 2 tadi, klasikal dan individual. Kalau yang klasikal itu di kelas, karena secara umum kan siswa harus diberitahu yang sama. Kalau secara individual nanti kita khusus ngobrol berdua atau bertiga dengan anak-anak itu, dan kita nanti win-win solution lah Pak Soleh. Saya tidak akan menyalahkan atau memarahi anak itu. Nanti malah takut nggak berangkat, malah saya yang repot ya Pak Soleh. Iya. Tapi karena ini ya strateginya bagus. Iya. Di dalam melakukan strategi itu kan butuh waktu. Iya betul. Apa waktunya gimana Pak Gus? Kebetulan saya ada waktu minggu depan Pak Soleh di kelas saya itu hari Senin, nanti saya mulai di kelas yang itu akan melaksanakan tadi pendekatan klasikal dan individual. Nanti pada saat istirahat lah saya akan memanggil anak-anak itu. Jadi itu udah rencananya Pak Agus. Rencananya, iya. Ya dari rencana itu ukurannya Pak Agus, keberhasilannya yang direncanakan tadi. Yang pertama ketika saya di kelas itu anak sudah bisa menerima saya, tidak takut ya. Namanya kalau saya ngebrok kan anak langsung diem, takut, wah saya juga merasa bersalah ini. Kemudian yang kedua, yang 2 anak itu sudah bisa menerima, saling menerima lah. Saya juga sudah memaafkan, anak itu juga sudah tidak takut lagi mungkin gitu Pak Soleh. Iya. Terus ini bagus, otomatis kalau ada rencana dan sebagainya, otomatis yang berikutnya setelah rencana kan bagus cara mengatasi gangguan ini gitu kan. Ada gangguan, cara mengatasinya bagaimana? Mungkin ketika anak itu sudah dinasehati, sudah oke, di lain waktu bisa anak yang sama, bisa anak yang berbeda melakukan hal yang serupa ya. Nah, saya tetap memperkuat restitusinya Pak Soleh, bukan memperkuat emosinya. Tapi dengan catatan bagus harus punya komitmen ya. Siap Pak Soleh. Komitmennya apa nih Pak Gus? Komitmennya ya tidak akan menonjolkan emosi lagi lah, apalagi sampai gebrak. Walaupun pelan sih Pak Soleh. Diam, itu hanya untuk menenangkan. Sepertinya waktu itu nggak ada cara lain lagi. Tapi itu sebenarnya posisi saya sedang capek, jadi pikiran saya tidak sampai ke restitusi yang baik itu. Jadi, nah, ini nanti saya akan manage lah tenaga saya, jangan terforsit. Olahraga juga mungkin Pak Soleh, sehingga tidak ngos-ngosan ngajar itu Pak. Sendirian ini bagus. Apa mungkin dengan teman yang lain atau bagaimana ini bagus rencananya? Oh iya jelas dong. Ada Bu Esti, ada Pak Soleh juga lah. Kalau ada masalah saya telepon atau WA lah ya. Gitu. Ini sih belum sampai kepala sekolah ya, karena ini atau BK ini karena masih sebenarnya ringan. Hanya saya aja kadang mungkin cara meresponnya karena capek terlalu berlebihan. Terbawa emosi. Iya bagus ya. Iya. Yang terakhir bagus nih saya siap. tanya tentang tindak lanjutnya
nanti setelah ini kan lagi cerita-cerita nih, Pak Agus sudah memberikan solusi. Iya. Tindak lanjutnya Pak Agus setelah ini gimana? Iya, ya tentu saya akan memperhatikan masukan-masukan tadi pertanyaan-pertanyaan pemancing dari Pak Soleh. Saya akan melaksanakan rencana-rencana tadi, baik pendekatan klasikal maupun pendekatan individual. Nanti hasilnya akan saya share ke Pak Soleh dan Bu Esti lah minggu depan. Kan kalau kita bisa kumpul lagi, saya akan cerita tanya. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus. Iya. Ya. Jadi saya seperti itu Pak Agus. Terima kasih. Ini saya jadi tercerahkan ini. Barangkali saya dalam bertanya membuat dengan Pak Agus ya, mohon maaf sekali. Sama-sama Pak Soleh. Ini terima kasih sekali. Oke, begitu aja Pak Agus. Nggih. Ini saya kebetulan ada ngajar lagi ini, ini jam terakhir nanti ada. Izin saya langsung menerapkan tadi yang ini saya mencoba untuk nanti menggunakan restitusi Pak Soleh kalau ada masalah. Tapi ini sih kelasnya kayaknya sih pas kelas yang mungkin anaknya lebih lebih homogen gitu, nggak banyak yang ini. Saya mungkin izin dulu ya. Oke, silakan Pak Agus. Melanjutkan tugas kembali. Lanjutkan, silakan. Saya mau cerita dulu. Terima kasih sekali ya. Pak Soleh, Bu Esti. Monggo Pak, silakan kembali bertugas. Pak Soleh, sepertinya tadi saya sudah menyimak banyak sekali. Pak Soleh dengan Pak Agus sudah kenal lama nggih Pak? Di WA. Oh di WA sering curhat-curhat begitu nggih? Pak Agus itu sering ketemu di CGP. Oh gitu. Tiga. Sering ya. Jadi dari hasil observasi saya tadi membantu Pak Soleh dengan Pak Agus, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang soal terbaru, sistem terbaru. Yang pertama tadi pada saat Pak Soleh melakukan coaching dengan Pak Agus, kira-kira performa yang Pak Agus tadi sudah tampilkan itu yang bagian mana? Kompetensi yang saling mendoakan aja yang terbaik. Bagus untuk komunikasi. Gimana? Udah lulus dulu kan dibuka nggak mau. Setelah ternyata tapi anak sing salah apa kayak lo. Jadi masih jadi saat saya menggali. nanti lu aja nanti jadi aja semua tapi kan jadi nomor sertifikat Pak. Sangat jelas. Kemarin gitu. buka lagi kebuka. Aku Buka lagi. Ya sini sertifikat. Tapi kan ada nilainya ambil dari mana? Jadi sudah puas begitu nggih Pak Agus, sudah cerita banyak sampai Z nggih. Ceritakan semuanya. Nah, apa yang membuat Pak Soleh menilai seperti itu Pak? Iya dia juga kan isi Google Form. Next-nextnya nilai ini nilai berapa, ini nilai berapa. Oh yang apa sih? Yang kegiatan apa? Oh yang dulu itu. Kan udah lama. Belum muncul ya. Sekali begitu nggih Pak? Salah apa dulu? Oh. Anu udah ngisi, dalam misalnya harus dianggap ngisi, tapi aku kan udah itu sertifikat. Pak Nur. Punya namanya Pak Nur Hidayat. Nur Hidayat. Iya. Ini muridnya. Tapi selama tadi Pak Soleh melakukan coaching itu semuanya sudah terpenuhi nggih Pak, dari ketiga kompetensi yang tadinya Pak Soleh ingin capai nggih, dari kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan saran, semuanya sudah terpenuhi nggih Pak. Ya alhamdulillah Pak Agus juga tadi katanya sudah tercerahkan begitu nggih. Nah, kira-kira apa ini Pak rencana Pak Soleh untuk kedepannya nanti Pak? Sini berarti lulusan sini. Belajar ke rumah. Refleksi dari saya. Kerjanya juga bagus. Kalau menurut saya sih tadi semuanya sudah bagus Pak. Maksudnya dari ketiga kompetensi yang Pak Soleh inginkan dicapai tadi semuanya sudah tercapai. Jadi baik itu yang mendengarkan secara aktif, kemudian
memberikan pertanyaan berbobot dan hadir secara penuh itu semuanya sudah tercapai, Pak. Nah, mudah-mudahan refleksi dari saya ini tadi semakin meningkatkan Pak Soleh untuk melakukan coaching dengan Pak Agus dan mungkin rekan-rekan yang lain begitu nih Pak. Nggih. Kemudian nih pertanyaan saya yang terakhir Pak. Apa yang Pak Soleh dapatkan dari kegiatan kita hari ini Pak? Beasiswa dari S1 juga diucapkan oleh orang tua kita harus Tahu ya tentang kekurangan saya. kita semangatin dia masuk perguruan tinggi tanpa harus pakai piagam. Tanya. Kan di sini Apa ya? Berbobot. Iya. Oke. Memang pertanyaan itu mungkin bagian dari kekurangan saya itu yang saya katakan seperti itu. Oke. Jadi bisa semakin mengasah membuat pertanyaan yang berbobot gitu nih Pak. Nggih. Sudah bagus sih Pak semuanya menurut saya. Ya alhamdulillah kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Pak Agusnya juga sudah tercerahkan mendapatkan solusi dan sudah mempunyai rencana ke depan untuk lebih baik lagi. Nah, saya sebagai Pak Agus sebagai observer untuk Pak juga saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Soleh. Semoga nanti minggu depan kita bisa berkolaborasi lagi, semakin baik lagi begitu nggih Pak? Oke, insya Allah. Oke siap Pak, saya siap membantu pokoknya. Oke, begitu saja. Oh, buru-buru Pak. Oke, nanti saya sampaikan ke Pak Agus. Oke, siap Pak. Monggo. Oke, waalaikumsalam.